Ha dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf jaiz ini, kita sebagai pembaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Belum lancar dalam membaca Al-Quran? Kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian jika nantinya ada hal-hal yang kiranya masih kurang dipahami dari penjelasan yang kami sampaikan, maka jangan sungkan-sungkan, tanyakan saja pada kolom komentar. Di sana akan kami jelaskan kembali hingga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa segera paham dengan ilmu tajwid. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 233. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 233 ini, supaya durasi videonya tidak terlalu lama, kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Harapan kami setelah ini Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 233 ini. Pada bagian yang ketiga ini kita akan belajar dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf, Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini
La dibaca panjang. La dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif. Ini bendera ke samping nih huruf alif nih. Nih, yang ke samping huruf alif nih. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf alif. Huruf sebelumnya mana? Berarti yang di sebelah kanan daripada huruf alif ini. Nah, sebelah kanan huruf alif berarti huruf lam ini. Nah, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Ini baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah ini atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya 2 ketukan. 1, 2. La tu do. Nah, begitu. La dipanjangkan 2 harokat. Ketukan tadi itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar. Dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Jadi ketukan itu hanya sarana saja. La tu do rawa. Nah, di sini do ini namanya adalah mad lazim mutsaqqal kalimi atau mad lazim kalimi mutsaqqal. Cara membacanya itu kita panjangkan 6 harokat. 6 harokat kita panjangkan, kemudian ujungnya itu dikasih naber. Naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibanding dengan huruf-huruf di sampingnya. Do ini kita panjangkan 6 harokat. Namun sebelum itu coba perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran nih berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif. Nah, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka berarti huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Nah, ini ada tanda tasydid nih. Mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang bertasydid tapi dalam satu kalimat. Nah, maka dia menjadi mad lazim musaqqal kalimi. Nah, dibaca 6 harokat. Nah, ini makanya ada tanda, dikasih tanda nih. Nah, tanda panjang berbentuk seperti bendera nih. Nah, kita panjangkan 6 harokat, ujungnya kita tekan. La tudarrawa begitu. Di ujungnya ditekan seperti itu. Kemudian huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, ini huruf ra di atasnya ada tanda baca fathah nih atau harokat fathah. Maka huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, maka dia dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya itu kita tebalkan. Ra, la tudarrawa begitu. Kemudian wa dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah,
maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka berarti huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walidatum, di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba, atau tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ba. Tadi di awal kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, ini tanda baca tanwin. Nah, setelahnya mana huruf setelahnya? Nah, huruf setelah tanda baca tanwin ini berarti yang berposisi sebelah kiri. Nah, kalau kami mengatakan huruf setelahnya sebelah kiri, tanda baca tanwin sebelah kiri mana? Nih huruf ba ini. Nah, atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 itu namanya fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, di sini contohnya yang kita temui adalah tanda baca tanwin yang di nomor 3 tadi, yang dhammatain. Membaca Al-Quran berjumpa dengan tanda baca tanwin, ya kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Di sini tanda baca tanwin nih setelahnya adalah huruf ba, atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu hukumnya apa, ya huruf setelahnya ini yang wajib kita ketahui ini huruf apa begitu. Di sini adalah huruf ba. Kita lihat di samping huruf ba ini huruf apa. Nah, lihat di samping huruf ba itu termasuk huruf iqlab. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba hukumnya adalah iqlab. Nah, maka cara membacanya itu dengan merubah menjadi huruf mim ini. Nah, kemudian disertai dengan gunnah atau dengungan. Walidatum. Nah, dirubah menjadi m, tum, jangan dibaca tun, tapi dirubah menjadi mim, tum gitu. Walidatum, kemudian kita tahan, kita panjangkan sejenak. Walidatum, tum, nah kita tahan, kita panjangkan, didengungkan. Walidatum biwaladiha, begitu. Kemudian ha dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ha. Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini la juga dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Nah, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Nah, ha dengan la dibaca panjang. Nah, kedua-duanya di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, la tudarra walidatum biwaladiha wala maulu. Di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka berarti huruf sukunnya itu adalah huruf lin. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Ini sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Cara membacanya itu lunak, mudah, tidak memberatkan lisan. Karena dia lunak, jadi jangan ditekan-tekan, dilunakkan saja.
wala maulu, seperti itu. Kemudian lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala mauludul lahu. Di sini tanda baca tanwin lagi nih. Nah, setelahnya adalah huruf lam atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Huruf lam ini huruf apa? Harus kita ketahui untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk huruf idgham bila gunnah. Nah, maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan dengungan. Nah, yang dimasukkan itu apanya? Jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf lam. Kita baca mauludul lahu. Jangan dibaca mauludun lahu, dun lahu jangan, tapi dullahu, begitu. Dimasukkan ke huruf lam. Kemudian tidak disertai dengan dengungan. Jadi karena dia tidak didengungkan, dibaca pendek saja. Baca pendek saja. Mauludul lahu, dullahu, begitu. Jangan dibaca dullahu, jangan dibaca pendek saja. Dullahu, nah begitu. Kemudian hu dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca dhammah itu kan dia seperti ini. Ini tanda baca dhammah atau harokat dhammah tadi kan seperti ini bentuknya. Tapi kalau tanda baca dhammah ini dia terbalik seperti ini, itu mengisyaratkan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Sehingganya hu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat. Wala mauludul lahu biwaladihi. Hi dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di bawah huruf tersebut ada tanda baca kasroh berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca kasroh berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca kasroh itu kan dia bentuknya mereng seperti ini. Mereng seperti ini tanda baca kasroh namanya. Baris 1 ke bawah ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Tapi kalau tanda baca kasroh itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka mengisyaratkan huruf yang di bawahnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Hi dibaca panjang. Ini juga namanya adalah mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat. Wala mauludul lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif lam, ya, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Setelah huruf lam itu huruf apa? Atau huruf lamnya itu bertemu dengan huruf apa? Ini huruf lam nih. Ini setelahnya adalah huruf waw. Jadi huruf alif lam berjumpa dengan huruf waw. Nah, kita lihat di samping. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf waw, hukumnya adalah alif lam qamariyah.
Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini alif lam qamariyah, ini izhar qamariyah, itu maksudnya sama saja. Itu maksudnya sama saja. Kenapa disebut juga dengan izhar? Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca jelas. Ini huruf lamnya kita baca dengan jelas, terbaca dengan jelas dia. Wa'alal begitu. Wa'alal wa dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif nih, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Nih huruf ra nih baris 1 ke bawah nih tanda baca kasrah. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah dibaca tipis, baca tarkik, sehingga pangkalisan kita itu tidak naik terangkat ke atas. Huruf ra-nya kita tipiskan. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Kemudian za dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, intinya ini tanda seperti ini mengisyaratkan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya dza dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Dzalik. Kemudian kalau kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf kaf ini, kita baca dzalik. Jangan dibaca dzalika, jangan. Tapi huruf kafnya kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca dzalik. Kenapa huruf kaf ini kok kita sukunkan atau kita matikan? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian ini kita berhenti tepat di huruf kaf. Huruf kaf kan tidak dibaca panjang nih. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca dzalik, begitu. Bagi bapak dan ibu saudara semuanya yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun maupun huruf yang bertasydid, silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun maupun yang bertasydid. Nah, kemudian ini huruf kaf ini kita sukunkan. Huruf kaf itu kalau dia sukun ya, ketika mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir, seperti memercik dia. Dzalik. Nah, begitu. Karena huruf kaf ini salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Dzalik. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf jaiz ini, kita sebagai pembaca boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Mau berhenti di tanda waqaf jaiz ini juga silahkan. Tidak berhenti disambung bacanya juga tidak apa-apa, begitu. Mau berhenti berwaqaf juga tidak apa-apa. Mau diwasolkan juga tidak apa-apa. Kalau menemukan tanda waqaf jaiz ini, terserah kita sebagai pembaca mau berhenti atau tidak, begitu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini, supaya tidak buang-buang waktu, tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari.
Maka senantiasalah dalam sehari semalam itu untuk menyempatkan waktu membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.